Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Uferianto dari Tadlis Biologi kelas 4C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, tujuan dari video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novelian SSI MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem pernafasan pada manusia dengan dosen pengampu Ibu Devi Novelian MPD. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, sebaiknya kita tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pernapasan. Nah, jadi pernapasan atau biasa disebut dengan respirasi, yang mana dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika kita sedang bernapas, berarti kita sedang memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida keluar tubuh. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida ini disebut terjadi dalam darah manusia. Manusia yang memiliki pernapasan yang normal ditanda dengan bernapas sebanyak 12-20 kali dalam 1 menit. Nah, jadi secara sederhananya yaitu ketika kita bernapas, kita itu menghirup udara, ya, memasukkan udara ke dalam sistem pernapasan kita, lalu mengeluarkan udara tersebut, di mana apabila kita mengeluarkan udara itu dinamakan dengan karbon dioksida. Pernapasan ini ialah sebuah proses terjadi secara otomatis dalam tubuh manusia. Jadi walaupun kita keadaan diam ataupun dalam keadaan tidur, kita masih melakukan yang namanya respirasi atau pernapasan. Setiap detiknya itu sudah pasti, setiap detik, menit, dan jam, bahkan setiap hari kita selalu menghirup oksigen. Nah, setelah tadi kita membahas definisi atau secara sederhana pengertian dari pernapasan, selanjutnya kali ini saya akan membahas mengenai fungsi sistem pernapasan pada manusia. Nah, apa aja sih fungsi pernapasan pada manusia itu? Organ pernapasan manusia memiliki fungsi untuk memasukkan udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkannya dalam senyawa karbon dioksida dan uap air. Nah, selain untuk bernapas, sistem pernapasan manusia juga memiliki fungsi untuk membuat suara loh. Nah, berikut ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa fungsi lain dari sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada fungsinya menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Nah, pada paru-paru, udara dihirup melalui rongga hidung dan mulut. Selanjutnya akan bergerak melalui faring, laring dan trakea, lalu menuju ke paru-paru. Nah, setelah itu udara akan dihembuskan keluar dan mengalir melalui jalur yang sama. Nah, fungsi yang kedua yaitu adanya pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Nah, dalam paru-paru akan terjadi pertukaran antara oksigen dan limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi eksternal dan terjadi di alveoli. Nah, fungsi yang ketiga yaitu pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Aliran darah akan mengalirkan oksigen ke sel tubuh dan membuang limbah karbon dioksida. Proses ini disebut dengan respirasi internal. Kalau yang sebelumnya disebut dengan respirasi eksternal. Nah, fungsi selanjutnya yaitu menciptakan suara. Nah, bagaimana sih proses ini? Nah, udara yang menggetarkan pita suara
akan menciptakan sebuah suara. Suara ini dibentuk oleh struktur di saluran pernapasan bagian atas. Nah, selama kita bernapas, darah akan mengalir dari paru-paru ke kontak suara. Getaran yang besar pada pita suara akan menghasilkan suara bernada tinggi, sedangkan getaran yang kecil akan membuat suara bernada rendah. Lalu, fungsi selanjutnya yaitu mencium bau. Proses penciuman dimulai dengan serat penciuman yang melapisi rongga hidung. Nah, saat udara itu masuk ke rongga hidung kita, bahan-bahan kimia di udara akan mengaktifkan reseptor sistem saraf atau sensor-sensor yang diaktifkan. Stimulus ini akan mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal tersebut akan bergerak dan dari situlah manusia bisa mengenali bau. Jadi sangat banyak sekali fungsi dari sistem pernapasan pada manusia, dan ini yang saya bahas, ini yang saya jelaskan hanya sebagiannya saja. Oke, sekarang kita membahas organ dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini apa saja sih yang akan dibahas dan apa saja organ-organ atau bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini yang akan kita bahas yaitu ada 6 dan di sini yang akan kita bahas ada 6 organ, sistem, dan bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada trakea, yang keempat ada laring, yang kelima ada bronkus, yang terakhir yaitu ada paru-paru. Nah, di sini yang pertama yaitu rongga hidung. Untuk lebih jelasnya di sini saya menggunakan media gambar daripada organ-organ bagian-bagian sistem pernapasan pada manusia. Oke. Yang pertama itu ada rongga hidung. Nah, udara yang berasal dari luar akan memasuki rongga hidung. Di dalam rongga hidung yang berselaput. Nah, di dalam rongga hidung ini ada kelenjar minyak dan juga kelenjar keringat. Selaput ini berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, di dalam rongga hidung kita juga ada rambut-rambut kecil yang tebal. Nah, ini memiliki fungsi untuk menyaring partikel kotoran-kotoran yang masuk ke dalam hidung bersama udara. Jadi fungsi hidung ini itu menyaring kotoran-kotoran atau debu-debu yang kita hirup bersamaan dengan oksigen. Nah, yang kedua yaitu ada faring atau tenggorokan. Di sini udara yang masuk dari rongga hidung akan melewati tenggorokan kita. Tenggorokan memiliki dua cabang, yaitu saluran pernapasan dan saluran pencernaan yang terletak di bagian belakang. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsi dari faring atau tenggorokan ini itu menyediakan saluran untuk darah dan masuk keluar. Nah, jika kita makan sambil berbicara, hal itu bisa membahayakan karena makanan bisa masuk ke saluran pernapasan yang sedang terbuka. Tapi saraf manusia bisa mengatur supaya menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jika hal ini sering dilakukan bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Dan yang ketiga yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, batang tenggorokan ini posisinya ada di depan kerongkongan. Nah, batang tenggorokan juga memiliki dua cabang, yaitu cabang dari tenggorokan itu akan bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru dan menjadi saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini ada gelembung-gelembung kecil yang disebut dengan gelembung paru-paru atau alveolus. Gambarnya seperti ini. Alveolus, gelembung-gelembung kecil ini adalah alveolus. Nah, selanjutnya yaitu
Yang keempat, laring atau pangkal tenggorokan. Nah, ini adalah organ pernapasan yang berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Pangkal tenggorokan memiliki. Lalu yang keempat yaitu laring atau pangkal tenggorokan, dan posisinya di sini ini adalah organ pernapasan berbentuk seperti saluran dan dikelilingi oleh tulang rawan. Nah, di pangkal tenggorokan memiliki tulang rawan yang disebut dengan epiglotis. Tulang rawan ini ada di bagian pangkal laring. Pangkal tenggorokan juga diselimuti oleh membran yang bernama mukosa. Nah, apa sih fungsi utama dari laring atau pangkal tenggorokan ini? Fungsinya yaitu sebagai tempat keluarnya masuk udara dan juga tempat menghasilkan suara. Nah, disinilah terbentuk yang disusun oleh beberapa tulang rawan pangkal tenggorokan. Nah, di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat katup. Ketika manusia sedang menelan, ketika kita menelan makanan, katup pada pangkal tenggorokan ini akan menutup dan akan terbuka jika manusia sedang bernapas. Oke, selanjutnya yaitu yang kelima, itu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Yang nomor 5 ya. Posisinya bronkus. Nah, fungsi dari cabang tenggorokan adalah yaitu menyediakan jalan untuk udara yang ingin masuk dan keluar dari dan menuju paru-paru. Batang tenggorokan ini memiliki dua cabang, yaitu cabang di sebelah kiri dan kanan. Nah, kedua cabang itu mengarah kepada paru-paru dan bercabang lagi. Cabang-cabang kecil yang masuk ke dalam paru-paru disebut dengan alveolus. Nah, alveolus itu apa sih? Nah, alveolus itu yaitu yang memiliki kapiler darah. Melalui kapiler tersebut oksigen dan udara menuju ke dalam darah. Nah, alveolus ini adalah yang gelembung-gelembung kecil tadi. Alveolus yang berada di bawah di bronkiolus. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, yang keenam, pulmo. Yang keenam ini pulmo atau yang sering kita sebut sebagai paru-paru. Paru-paru berada di dalam rongga dada bagian atas. Di samping paru-paru ada tulang rusuk dan di bawahnya ada diafragma. Nah, paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Paru-paru bagian kanan dan kiri. Dalam paru-paru terdapat cabang dari bronkus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus memiliki cabang-cabang lagi yang disebut dengan bronkiolus respirasi. Paru-paru menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu alveolus. Alveolus ini ialah kantung udara paru-paru. Fungsinya sebagai tempat pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Nah, alveolus ini fungsinya sangat penting bagi sistem pernapasan kita, sebab kantung udara ini membantu mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, sebelumnya juga kita membahas mengenai dengan diafragma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diafragma itu? Diafragma adalah otot rangka tipis yang berada di dasar dada dan memisahkan perut dari dada. Nah, diafragma berkontraksi dan bergerak mendatar saat kita menarik napas. Nah, dalam peristiwa ini penarikan nafas ini akan menciptakan efek vakum yang menarik udara ke paru-paru kita.